Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Ibu Tia. Anak-anak soleh dan solehah 6 Damaskus, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak masih selalu semangat kan dalam belajar? Walaupun kita belajar dari jauh, tapi kalian harus selalu semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan memasuki pelajaran 2 yang berjudul Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah pada tahun 600 Masehi atau 10 tahun sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Silsilah Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah Muhammad bertemu pada kakek mereka, yaitu Abdul Muthalib. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah Muhammad dan dirawat oleh beliau. Ali bin Abi Thalib merupakan pribadi yang cerdas, pemberani, dan pintar. Beliau banyak meriwayatkan hadis sehingga mendapat sebutan Babul Ilmi dari Rasulullah Muhammad. Keberaniannya yang selalu berada di barisan depan ketika berperang membuatnya mendapat julukan Asadullah yang berarti singa Allah. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan julukan Imamul Masakin yang artinya pemimpin orang-orang miskin. Karena kesalehannya yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat sejak dari kecil, maka Rasulullah juga menyebut Ali sebagai karramallahu wajhahu yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah. Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang cerdas dan menguasai banyak ilmu. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa beliau adalah kota ilmu pengetahuan, dan sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Ia termasuk dalam as-sabiqunal awalun, yaitu mereka yang pertama kali memeluk Islam. Ketika itu, Ali baru berusia 13 tahun. Setelah masuk agama Islam, Ali bin Abi Thalib menjadi pribadi yang berani dalam menyatakan sikap. Ia juga berani menghadapi kaum kafir Quraisy yang selalu menentang dakwah Rasulullah Muhammad. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, keadaan kota Madinah sangat menegangkan karena banyaknya kelompok pemberontakan yang masih berkeliaran di kota Madinah. Ali diminta untuk menjadi khalifah, namun Ali bin Abi Thalib menolak dengan alasan masih banyak para sahabat yang dulu berjuang dengan Rasulullah dan lebih pantas menjadi khalifah daripada dirinya. Hingga akhirnya pada tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi. Akhirnya pun Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Berikut adalah perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang pemerintahan, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, mengganti para gubernur yang dianggap kurang cakap yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun gubernur itu antara lain adalah: pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan gubernur Syria diganti oleh Sa'd bin Hanif. Kedua, Abdullah bin Sa'ad gubernur Mesir diganti oleh Qais bin Sabit. Ketiga, Abdullah bin Amr gubernur Basrah yang diganti oleh Usnab bin Hani al-Ansari. Keempat, Abu Musa al-Ash'ari gubernur Kuwait yang diganti oleh Ammarah bin Syahab.
Kebijakan yang kedua adalah menarik kembali tanah yang dikuasai oleh para pejabat menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Sedangkan kebijakan ketiga adalah memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke kota Kufah. Berikutnya adalah dalam bidang bahasa. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari Arab, sehingga banyak ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Khalifah Ali memerintahkan Abul Aswad ad-Du'ali untuk memberi tanda baca dan mengarang kitab pokok-pokok ilmu Nahwu. Dalam bidang pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha membangun kota Kufah, sehingga Kufah menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan lalu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti ilmu nahwu, hadis, tafsir, dan sebagainya. Akibat kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengganti gubernur dan menarik kembali harta kekayaan milik negara, maka mengakibatkan perpecahan umat sehingga menjadi 3 golongan. Pertama, golongan Ali bin Abi Thalib, yaitu orang-orang yang setia kepada Khalifah Ali. Yang kedua, golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menolak pengangkatan Ali menjadi khalifah, dan mereka lebih mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah. Yang ketiga adalah golongan Aisyah, yaitu mereka yang tidak setuju jika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Golongan ini didukung oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Akibat perpecahan ini, maka terjadilah perang saudara di antara kaum muslimin. Berikut adalah perang saudara yang terjadi. Pertama, perang Jamal, yaitu perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah. Dinamakan perang Jamal karena Aisyah memimpin perang ini sambil mengendarai unta. Perang ini terjadi pada awal masa pemerintahan Khalifah Ali, yakni tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini juga didukung oleh Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Perang ini terjadi karena menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Adapun Abdullah bin Sabah yang menyebarkan fitnah dan mengakibatkan terjadinya perang saudara pertama dalam Islam. Yang kedua adalah perang Siffin, yakni perang yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah yang berlangsung di Siffin, sebuah tempat yang berada di Syria dan Irak. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Pada perang ini, Khalifah Ali sudah hampir memperoleh kemenangan dan pihak Muawiyah pun siap-siap untuk melarikan diri. Tapi waktu itu ada Amru bin As yang menjadi tangan kanan Muawiyah. Ia terkenal sebagai seorang ahli siasat perang. Ia pun meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran. Akhirnya pun Khalifah Ali menerima tahkim, yakni mengambil hukum dengan Al-Quran. Dalam proses tahkim, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amru bin As yang mewakili pihak Muawiyah. Dari tahkim ini memunculkan ketentuan bahwa Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatannya, baru lalu kaum muslimin memilih kembali khalifah yang baru. Akan tetapi setelah Ali meletakkan jabatannya, justru Amru bin As mengumumkan bahwa pengangkatan Muawiyah untuk mengisi kekosongan khalifah. Dari peristiwa ini, para pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tetap setia kepada Ali, yang kemudian disebut kaum Syiah. Golongan yang kedua adalah golongan yang kecewa dan keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Golongan ini kemudian disebut golongan Khawarij. Umat Islam pun kemudian terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Muawiyah. Perang yang ketiga adalah perang Nahrawan yang terjadi pada 38 Hijriah atau 658 Masehi. Perang ini terjadi karena kaum Khawarij menyatakan perang terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Hingga kemudian pada tahun 658 Masehi,
Ali bin Abi Thalib menyerang kaum Khawarij di Nahrawah, sehingga perang ini dikenal dengan sebutan Perang Nahrawan. Dalam perang ini, kaum Khawarij berhasil dikalahkan. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang Nahrawan mengakibatkan golongan Khawarij semakin menyimpan dendam. Mereka pun berencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Kemudian diutuslah 3 orang untuk melaksanakan niat tersebut. Yang pertama, Abdurrahman bin Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kedua, Barak bin Abdillah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga, Ammar bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin Ash. Ali bin Abi Thalib pun akhirnya berhasil dibunuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau wafat dalam usia 60 tahun dan telah menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Ash lolos dari pembunuhan. Anak-anak, ada beberapa keteladanan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah keberaniannya. Ini terlihat dari bagaimana Ali bin Abi Thalib selalu membela Rasulullah Muhammad dan beliau pun selalu ikut dalam berbagai peperangan. Bahkan Rasulullah Muhammad pernah mewariskan sebuah pedang kepada Khalifah Ali yang bernama Zulfikar. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah zuhud, yakni dengan mengeluarkan kecintaan dan semangat terhadap dunia dari hati seorang hamba, sehingga jadilah dunia itu hanya di tangannya, sedangkan kecintaan Allah dan negeri akhirat ada di dalam hatinya. Inilah yang selalu disikapi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat adalah salah satu rahasia kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, yakni kesungguhan beliau dalam belajar. Nah anak-anak, semoga kita semua dapat menjadikan teladan dari contoh-contoh baik yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran SKI kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran SKI selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.